Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afra Sahira. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai peragenan kapal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi dari keagenan kapal. Nah, keagenan kapal adalah hubungan berkekuatan secara hukum yang terjadi bila mana dua pihak bersepakat membuat perjanjian di mana salah satu pihak dinamakan agen setuju untuk mewakili pihak lainnya yang dinamakan pemilik, dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai hak untuk mengawasi agennya mengenai kewenangan yang dipercayakan kepadanya. Selanjutnya ada jenis agen. Secara garis besar ada 3 jenis agen. Yang pertama ada general agen, yang kedua ada sub agen, dan yang ketiga ada cabang agen. Nah, general agen adalah suatu perusahaan pelayaran asing yang menunjuk perusahaan pelayaran nasional untuk melayani kapal-kapal miliknya atau perusahaan pelayaran asing selama berlayar dan singgah di pelabuhan di Indonesia. Nah, dan yang kedua ada subagen. Subagen itu adalah suatu perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh general agen untuk melayani kebutuhan kapal di suatu pelabuhan. Subagen ini sebenarnya berfungsi sebagai wakil atau agen dari general agen. Nah, yang ketiga ada cabang agen. Cabang agen adalah cabang dari general agen di suatu pelabuhan tertentu. Nah, selanjutnya fungsi keagenan kapal. Menurut Engkos, terdapat beberapa fungsi keagenan kapal. Yang pertama ada memonitor pelaksanaan penanganan dan pelayanan keagenan yang bersifat kegiatan fisik muatan maupun kegiatan jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal, mengadministrasikan kegiatan keagenan. Selanjutnya ada tugas keagenan kapal. Tugas dan tanggung jawab keagenan menurut Suwarto 2011 terdapat beberapa tugas pokok keagenan kapal, yaitu yang pertama memberikan pelayanan operasional kapal-kapal prinsipal, yang kedua ada memonitor perkembangan muatan, yang ketiga ada penanganan terhadap kapal dan muatannya, yang keempat ada penyelesaian masalah klaim sesuai dengan manual atas barang kurang atau muatan rusak. Yang terakhir meneruskannya kepada prinsipal sepanjang memenuhi persyaratan dan membayar klaim tersebut setelah mendapat persetujuan dari prinsipal. Selanjutnya ada organisasi keagenan kapal. Pengorganisasian merupakan suatu fungsi manajemen yang merupakan suatu forum yang dipakai oleh orang atau organisasi melalui pekerjaan masing-masing di mana hal itu saling berhubungan. Apabila suatu perusahaan mempunyai suatu organisasi yang baik dan orang-orang yang ada di dalamnya tahu betul tentang tugas dan tanggung jawabnya. Nah, apabila suatu kapal berlabuh suatu pelabuhan, maka kapal tersebut membutuhkan pelayanan dan memiliki berbagai keperluan yang harus dipenuhi. Untuk melayani berbagai keperluan tersebut, perusahaan pelayaran akan menunjuk sebuah agen kapal. Secara garis besar dikenal 3 jenis organisasi kapal, agen kapal. Yang pertama ada general agen, subagen, dan cabang agen. Hukum keagenan kapal. Keagenan kapal adalah hubungan berkekuatan secara hukum yang terjadi bila mana dua pihak bersepakat membuat perjanjian di mana salah satu pihak yang dinamakan agen setuju untuk mewakili pihak yang lainnya yang dinamakan pemilik atau prinsipal, dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai hak untuk mengawasi agennya mengenai kewenangan yang dipercayakan kepadanya. Nah, pada kegiatan keagenan kapal telah diatur juga dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 65 tahun 2019 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan keagenan kapal. Dan dalam ketentuan pasal 22 disebutkan mengenai pengakhiran perjanjian, bahwa perjanjian keagenan yang masih berlaku dapat berakhir atas dasar persetujuan dari kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam ketentuan pasal 22 disebutkan mengenai pengakhiran perjanjian, bahwa perjanjian keagenan kapal yang masih berlaku dapat berakhir atas dasar persetujuan dari kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa sebab yang dapat mengakibatkan berakhirnya perjanjian keagenan sebelum masa berlakunya berakhir adalah
perusahaan dibubarkan, yang kedua perusahaan menghentikan usaha, yang ketiga dialihkan hak keagenannya atau ke distributorannya, yang keempat bangkrut atau terjadinya kepailitan, dan yang terakhir perjanjian tidak diperpanjang. Baiklah, sekian presentasi saya dari kelompok 7. Jika ada kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.